Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadan, mahasiswi Perbanas Institut dengan NIM 1912000017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Content Marketing untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab soal kedua dengan alasan soal ini bisa saya riset secara mendalam pada situs maupun jurnal yang sudah tersedia. Pada soal kedua ini, dapat kasus berupa sebagai berikut. Menurut survei Influencer Marketing Hub, nilai penjualan secara global melalui platform media sosial diperkirakan mencapai 2,9 triliun US dollar pada tahun 2026. Berdasarkan prediksi tersebut, nilai penjualan di media sosial bahkan melesat hingga 400% dibandingkan pada tahun 2020. Ketika itu, nilai penjualan di media sosial diperkirakan sekitar 560 triliun US dollar. Kemudian penjualan di media sosial diperkirakan terus meningkat lantaran banyak orang lebih memilih untuk berbelanja online daripada langsung ke tempatnya. Namun, saat ini UMKM di Indonesia terbatas kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah peningkatan dalam penjualan yang disebut dapat berlaku untuk para pelaku usaha UMKM di Indonesia? Menurut saya, survei tersebut dapat berlaku pada pelaku usaha UMKM di Indonesia dengan alasan pada tahun 2015 jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki kemampuan e-commerce hanya 9% dari total 57,9 juta UMKM di Indonesia. Hasilnya, kontribusi UMKM ke PDB hanya mencapai 55,6%. Tetapi, jika pada tahun 2022 UMKM berhasil go digital sebanyak 6 juta, artinya jumlah UMKM yang berkemampuan e-commerce meningkat menjadi 10-12%, yang mendorong sebanyak 12% kontribusi UMKM ke PDB. Hal ini berpotensi pasar digital yang semakin besar. Transaksi e-commerce dunia tumbuh 20,2% per tahunnya. Tahun 2020 terdapat 1.850 triliun, sedangkan 2015 hanya 200 triliun. Bisa kita lihat sendiri, pada transaksi e-commerce Indonesia dapat peningkatan secara 9 kali lipat. Nah, bisa kita lihat juga di sini kenapa dapat bertambah. Menurut riset yang saya dapatkan, total populasi di Indonesia itu ada 262 miliar. Nah, itu sebanyak 55%. Dan pengguna internet itu mencapai 51%. Atau setara dengan 132,7 miliar. Oleh karena itu, 2020 potensi ekonomi digital Indonesia itu diprediksi menyumbang sebesar 150 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Dan potensi pada tahun 2030 itu sebanyak 135 juta itu penduduk dapat penghasilan di atas 49 juta. Dilansir dari situs semesco.go.id, Kemenkop UKM terus mendorong pengembangan digitalisasi UMKM melalui sinergi antara pemerintahan, lembaga, asosiasi, hingga perusahaan swasta. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi target yang diberikan pemerintah agar pada tahun 2024 UMKM yang masuk ekosistem digital sebesar 30 juta. Untuk pertanyaan kedua, strategi yang paling efektif untuk mempercepat kemahiran pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan teknologi platform digital apa sih? Nah, menurut saya ada dua.
yaitu yang pertama memaksimalkan program literasi digital, dan yang kedua pelatihan langsung kepada pelaku usaha UMKM. Setelah beberapa data yang saya dapatkan, ada beberapa webinar dari pemerintah, komunitas, maupun perusahaan swasta, bahkan perguruan tinggi, itu melakukan webinar untuk UMKM bertransformasi kepada digital. Bisa kita lihat sendiri di sini ada Pegadaian, JNE, bahkan dari pemerintahan di kota daerah masing-masing. Dan pastinya Kominfo juga melakukan hal tersebut loh pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kominfo membuat gerakan Ayo UMKM Jualan Online. Nah, pada tahun 2017, Kominfo itu roadshow UMKM Go Online di 45 kota, serta pada tahun 2018 gerbek pasar hampir 20 lokasi, workshop UMKM dan e-commerce pada 11 kota. Pada tahun 2019 melanjutkan roadshow-nya kembali. Nah, bukan hanya itu, Kominfo juga menyediakan tempat untuk UMKM bisa mengakses informasi dan mengajukan pertanyaan ketika butuh pada UMKM Digital Hub dan UMKM Digital Hotline. Berikut sumber referensi yang saya dapatkan untuk jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.